banget sih lo. Gimana ketua PAC apa Pegaluh ya? Pegaluh. Oh. Dia izin Oh, guys. gak gelem Dia tuh orangnya diwawancarai. pemalu, guys. Dia tuh- Ambek mangan gak apa-apa, Dia santai. tuh sukanya bertindak, gak suka ngomong. Oh, Tapi iya. dia suka Action. show up-nya itu. Action. Yes. Gak suka speaking gitu kan, speak up. Tapi Siap. dia sukanya ke actionnya gitu loh guys. Gak kayak saya nih, misalnya cuma ngomong aja. Oke, ini Mbak Wihda ya. Kita bercakap-cakap ria, talk show. Gimana ceritanya? Podcastnya Oh, ya. Mbak. Gimana ceritanya bisa ke Unwaha ya? Ceritanya bisa ke Unwa itu. Kenapa milih Unwaha? Kok nggak tak Tebu Ireng atau apa alasannya? Alasannya yang pertama, karena dulu saya itu sebenarnya ya guys, ini loh buat prolognya dulu. Sebenarnya yang kuliah di Unwaha itu bukan berarti dia itu nggak keterima di PTN. Sekarang kan mindset orang ketika dia kuliah di swasta berarti dia nggak masuk PTN. Dan saya nggak sombong ya teman-teman, saya keterima di 2 universitas negeri di Indonesia. Yang pertama saya keterima di UNS, di mana pas zamannya saya lulus aliyah itu UNS itu ada di urutan kelima besar universitas di Indonesia saat itu. Ya karena ada suatu hal yang nggak bisa saya ceritakan ya, pokoknya masalah keluarga. Akhirnya walaupun sudah registrasi dan lain sebagainya, saya tetap nggak bisa masuk di UNS. Bukannya nggak bisa, jadi pihak keluarga saya yang memutuskan untuk saya tidak boleh di situ. Habis itu saya keterima lagi di Universitas Semarang, UIN Semarang apa itu? Wali Songo, UIN Wali Songo. Karena jurusannya di perpolitikan, maka saya juga kurang sreg dan ayah saya juga kurang sreg. Kenapa kalau nggak sreg kok dipilih? Karena dulu zamannya saya sekolah tuh tinggal ngeklik gitu Mbak Evita ya, karena kita tuh nggak paham jurusan-jurusan. Senam Jadi PTN atau SBM yang di UIN Wali Songo tuh SBM. Itu kita kan nggak paham, asal ngeklik aja kan gitu. Karena memang kurangnya pengalaman gitu. Habis itu nggak jadi lagi di politik, terus akhirnya saya daftar ujian mandiri. Kalau ujian mandiri itu kan masalah finansial ya. Rata-rata kan yang terkenal kalau kita masukin penghasilan orang tua di atas rata-rata, pasti peluang kita keterimanya itu besar gitu. Dan pas di ujian mandiri saya gagal. Akhirnya bingung karena udah nggak ada universitas yang negeri yang buka lagi kan. Di ujian mandiri kan udah selesai. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di saya juga sebenarnya ingin saya kuliah tuh di lingkungan pesantren gitu. Akhirnya pertama saya itu milih di Langitan, ternyata di Langitan nggak ada unitnya. Terus sama Langitan tuh diarahin ke Gresik di Suci tahu. Di Suci itu kan di sana harus pakai cadar dan I think apa ya, ini bukan lingkunganku gitu loh, ini bukan lingkunganku kalau aku harus, bukannya saya mengharamkan orang pakai cadar, enggak, cuman saya lebih memilih untuk ya menutup aurat yang saya kenakan sekarang gitu. Saya belum siap aja untuk ke jenjang yang harus pakai cadar gitu. Terus akhirnya ya lain lagi ke Tambak Beras atau enggak Tebu Ireng. Nah dari Langitan ke sini kan kita berhenti dulu di Tambak Beras kan. Di Tambak Beras. Nah berhenti di Tambak Beras pertamanya itu tinggal lihat aja gitu. Aku ayah saya langsung seret ketika lihat Tambak Beras tuh langsung seret. Terus dilalah ketemu sama orang Cilacap diajak ngobrol nyambung. Akhirnya ya udah ayah saya masuk di situ dan kayak saya udah nggak punya bayangan, udah gimana aja terserah pokoknya kuliah gitu. Terus habis itu langsung kan dibawa ke Unwaha. Terus saya tuh shock, kaget sekali ketika pertama kali lihat Unwaha itu shock ya. Bayangkan kayak ya pertama dilihat dari segi segi bangunannya gitu ya, karena saya udah pernah di UNS kan, udah pernah mau hampir masuk kan, tinggal nunggu ospek. Itu kan yang bangunannya tuh hampir satu desa ya, udahlah ya kayak udah besar banget. Saya masuk di Unwaha itu saya nanya gini sama adminnya, Pak ini gedung berapa? Gedung 1 atau gedung 2? Kalau di Fakultas Pendidikan tempatnya di gedung mana? Terus saya pikir kan yang di admin itu cuma salah satu gedungnya aja gitu kan. Ternyata kampus A, kampus B gitu kan. Terus bapaknya bilang, ya ini di sini Mbak nanti kuliahnya. Lah emang di sini fakultas apa Pak? Terus bapaknya jawab, semua fakultas di sini. Oh, langsung kayak shock dan nggak bisa nerima gitu loh. Cuman kan karena udah terlanjur daftar dan sebagainya, juga udah ngeluarin begitu banyak uang gitu ya. Ya udahlah akhirnya diterima. Habis itu masuk di pondok.
dan yang mau kuliah tuh kayak susah-susahin gitu loh, pengurusnya tuh kayak memberi batasan gitu lah, karena kita juga kuliah sambil nyantri. Terus berapa tahun ya, kayak pas ospek itu aku ingat banget dulu kakak tingkatnya tuh ngomong gini, bukan di mana kita berproses tapi bagaimana kita berproses. Pas waktu itu juga aku masih belum yakin kalau aku bisa berhasil di sini gitu. Terus aku baru ikhlas kuliah di Unhas itu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun aku merasakan, oh barokahnya gini, aku bisa ikut lomba ini, bisa ikut lomba itu, dan aku maksudnya masih dalam lingkungan orang-orang yang apa ya, yang di lingkungan orang-orang pula yang agamis, yang aku tuh orangnya sempet terpengaruh, terbawa gitu. Tapi ketika aku lingkungannya baik kan ya. Terus sampai sekarang aku benar-benar merasakan barokahnya kuliah di Unwaha, nyantri gitu, walaupun dulu penuh dengan air mata. Kalau ngeluh pastilah ya, karena manusiawi ngeluh dan kadang ngerasa capek, itu pasti, itu manusia. Terus kadang kita juga kayak ngomong di belakang, itu ya mungkin bagi saya itu manusiawi ya, cuman kita jangan sampai yang bertindak bodoh gitu. Dan sampai sekarang saya merasakan benar-benar manfaat barokahnya kuliah di Unwaha dan mondok di Tambak Beras Bahadul Ulum. Dan Mbak Nisa ini ya, selain mondok dia juga aktif di organisasi. Walaupun enggak Apa? FIP. walaupun enggak apa ya Mbak, enggak bisa effort banget, enggak bisa totalitas gitu, tapi Lah ya. setidaknya masih bisa ikut dan masih Enggak, bisa bukan mahasiswa kupu-kupu loh teman-teman. Apa? Kuliah pulang, bukan ya, tapi mahasiswa mahasiswa yang kura-kura. Apa, Mbak? Kuliah rapat. Masya Allah lagi ya. Dan saya perlu diketahui juga, saya sebenarnya bukan anak dalam, tapi saya bantu-bantu dalam. Dan bisa dibayangkan saya juga jadi pengurus di pondok, juga bantu dalam. Saya juga ngelesi putra-putrinya nih, Masya Allah. punya saya. Dan saya juga aktif ikut organisasi ya, saya aktif kuliah. Kalau saya pikir sekarang juga kok saya mampu gitu, tapi dulu nggak, saya juga nggak tahu kenapa mampu gitu. Jadi bukan orang biasa ya. Kalau orang dalam itu dekat dengan kiai, dekat dengan bunyai, itu adalah suatu yang spesial menurut saya. Alhamdulillah, saya bisa mengenal banyak bunyai-bunyai Tambak Beras, pernah silaturahmi gitu, kayak rasanya tuh wah seneng gitu. Kayak hampir semua dalam di Bahadul Ulum sudah saya pernah bersilaturahmi. Oke, kira-kira yang paling berkesan di Unwaha ketika kuliah, yang paling berkesan tuh pas ngapain? Pas ketemu teman-teman dan di kuliah saya bisa tidur, itu adalah hal yang luar biasa sekali. Ya karena saking banyaknya kegiatan, apalagi di pondok ya, bantu dalam. Jadi kalau di capek di kelas tuh biasanya saya tuh tidur ya. Suka banget tidur. Oke. Yang paling berkesan, yang menyenangkan deh, jangan yang menyenangkan itu ya ketemu teman-teman kayak Mbak Cita, Pur, Linda, Putri, Mbak Umi, Dina, Biwin, terutama maksudnya ketemu banyak teman-teman yang berbeda karakter, yang aku tuh bisa menyatu ke mereka gitu. Jadi walaupun aku notabene dekatnya sama Brenda, tapi aku bisa berteman sama Mbak Evita, bisa berteman sama Pur, bisa berteman sama Wiwin, bisa berteman sama Dina, bisa berteman sama Irsya gitu loh. Jadi gimana aku menjadi seorang sahabat yang enggak terpacu sama satu orang gitu, tapi semua ayo dirangkul gitu. Peristiwa yang paling mengesankan? Peristiwa Yang mengesankan itu yang indah atau yang buruk? yang indah dong. Yang indah di Unwaha itu adalah Ketemu siapa? Ketemu presiden kan ya? ya, di Unwaha itu karena pondok tua, jadi sering kedatangan Spesial. tamu-tamu agung gitu, kayak presiden, menteri-menteri. Terus kalau misalnya kayak ada kegiatan wisuda, itu pasti yang diundang tuh nggak orang-orang biasa gitu, Yang luar biasa. walaupun memang kita harus biayanya itu memang ya segitulah, tapi nggak masalah karena kita bisa ketemu sama orang-orang yang hebat dengan pengalamannya beliau-beliau yang hebat. Kemudian apa lagi ya? Sharing dong tentang skripsi buat adik-adik kelas nanti. Skripsi ya, karena